Penyajian kali ini berbanding lurus dengan lapar sehingga aku ingin membuat cookies. Sangat yummy. Mari kita bikin menggunakan mixer. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Anggun Hafifah dari kelas 3C dengan NIM 201354005, program studi D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proyek mandiri mata kuliah Sistem Kendali Digital yang berjudul Sistem Kendali Kecepatan Motor pada proses pencampuran adonan cookies dengan metode kendali PID. Berikut penjelasannya. Pada plan kecepatan motor untuk pencampuran adonan cookies, input yang digunakan yaitu potensiometer, di mana nilai yang diberikan oleh potensiometer akan diproses oleh Arduino dan dijadikan set point dengan satuan RPM. Controller yang digunakan yaitu Arduino Uno. Arduino akan memproses input yang diterima dan menghasilkan MV yang akan diterima aktuator. Output dari Arduino akan menuju driver L298N, kemudian driver akan memanipulasi keluaran dari Arduino untuk mengontrol kecepatan motor DC. Output dari aktuator yaitu motor DC 12 volt yang akan dibaca oleh sensor rotary encoder, kemudian akan diumpan balikan dan dibandingkan dengan nilai SV. Nilai error yang merupakan selisih dari output sensor berupa PV dengan nilai SV akan menjadi input dari controller yang akan mengendalikan plan untuk menyesuaikan kecepatan putar motor sesuai dengan set point dan akan tetap mempertahankan kondisi tersebut. Kemudian ada blok proses pembuatan cookies yaitu sebagai berikut. Adonan cookies dibuat dengan cara pencampuran bahan menggunakan kecepatan rendah agar bahan-bahannya dapat menyatu. Jika terlalu lama dan memakai kecepatan tinggi, maka adonan mentega dan gula akan lembek terkena panas mixer sehingga dapat membuat cookies keras atau bantat. Kemudian ketika memasukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, digunakan kecepatan mixer yang rendah agar adonan tidak bantat. Selanjutnya terdapat diagram blok kendali yaitu sebagai berikut. Di sini set point yang digunakan yaitu potensiometer. Kemudian controller yang digunakan yaitu Arduino Uno, driver motor yaitu L298N, aktuator yaitu motor DC, dan feedback yang digunakan yaitu encoder. Komponen yang digunakan diantaranya yaitu Arduino Uno, motor DC 12 volt, driver L298N, potensiometer 10 kΩ, saklar, dan LCD 16x2. Kemudian terdapat proses perancangan dan realisasi elektronik yaitu sebagai berikut. Yang selanjutnya merupakan proses perancangan dan realisasi mekanik yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada pengujian komponen. Komponen yang pertama yaitu Arduino Uno. Arduino dapat bekerja baik ditandai dengan ketika kondisi high, LED akan menyala, dan ketika kondisi low, LED akan mati. Yang selanjutnya ada pengujian pada potensiometer. Dapat dilihat pada serial plotter, potensiometer bekerja dengan baik. Kemudian terdapat pengujian komponen LCD, di mana LCD di sini bekerja dengan baik karena dapat menampilkan kata sesuai dengan diprogram. Yang selanjutnya yaitu pengujian driver dan aktuator, di mana motor dapat terbaca kecepatannya berdasarkan perubahan potensiometer. Kemudian yang terakhir pengujian pada sensor, di mana pada serial monitor dapat menampilkan hasil pembacaan RPM sesuai perubahan pada potensiometer. Yang selanjutnya yaitu perancangan filter. Terlihat pada respon masih terdapat banyak noise, maka dari itu dilakukan filter dengan mencari periode pada noise dan selanjutnya dikonversikan ke periode sinyal asli dan mencari frekuensi cut off yang kemudian digeser sebanyak 1 dekade. Berikutnya yaitu hasil perancangan, di mana respon sudah jauh lebih bagus dan tidak ada noise, di mana respon yang berwarna hijau merupakan respon dengan filter dan yang berwarna kuning merupakan respon tanpa filter. Kemudian melakukan desain kendali PID dengan metode closed loop Ziegler-Nichols 1. Dengan metode ini dapat diketahui nilai T dan L gambar, kemudian dikonversikan ke nilai T dan L nyata. Dalam mencari nilai L dan T dapat menggunakan bantuan software Paint. Nilai T dan L digunakan untuk mencari parameter kendali yaitu KP, TI, dan TD dengan menggunakan rumus seperti tabel berikut, sehingga didapatkan nilai KP 6,8, TI 0,359, dan TD 0,09. Berikutnya, realisasi kendali PID ke sistem plan. Ini merupakan respon awal yang didapat, di mana masih terdapat osilasi dan belum sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Berikut merupakan parameter transient dari respon awal. Selanjutnya dilakukan tuning parameter PID agar mendapatkan spesifikasi respon yang diinginkan.
Ini merupakan hasil tuning akhir yang paling bagus. Berikut merupakan parameter transient dari respon tuning akhir. Tabel berikut merupakan perbandingan respon awal dan tuning akhir. Berikutnya uji gangguan yang dapat dikompensasi sebagai berikut. Uji gangguan yang diberikan pada respon menghasilkan waktu yang sebentar untuk kembali mencapai set point-nya. Kemudian dilakukan uji gangguan yang tidak dapat dikompensasi. Uji gangguan dengan beban yang berbeda didapatkan hasil bahwa semakin kuat beban yang diberikan pada sistem, maka respon yang dihasilkan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali mencapai nilai set point-nya. Pada hasil plot realisasi hasil desain dengan menggunakan closed loop Ziegler-Nichols 1 masih menghasilkan respon yang berosilasi, sehingga dilakukan tuning untuk menghilangkan osilasi tersebut. Tuning parameter dilakukan untuk mendapatkan respon yang sesuai dengan nilai yang diinginkan dengan nilai Kp sama dengan 0,6, Ti sama dengan 1,2, dan Td sama dengan 0,009, menghasilkan respon dengan overshoot 0%, rise time 1,8 second, settling time 1,89 second, dan error steady state sebesar 0 rpm. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So say